Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, para ibu nyai, ya, para guru-guru kita, Pak Yai, handai tolan, sahabat-sahabat saya, mari kita meneruskan ngaji kolbu di pagi hari ini. Terlebih dulu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Kita masih meneruskan salah satu dari akhlak orang ahli tasawuf, orang sholihin, adalah senantiasa menghargai orang, terkhusus kepada orang tua. Kita sudah bahas 2 kali pertemuan ini, dan mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafa'ana bima bi ulumiyya fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Abu Bakar As-Siddiq ya radhiyallahu anhu yaqulu, dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, khulafa yang pertama sepeninggal wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man syarahu ayyudillahu Allah ta'ala min nari jahannam yaumal qiyamah. Man syarahu, siapa saja yang berbahagia, ayyudillallah, beliau dalam naungan Allah, dan dia dijauhkan min nari jahannam yaumul qiyamah, di dalam hari kiamahnya terhindar dari neraka jahanam. Apa itu? Fal yakun bil mu'minin, maka hendaklah engkau bersama menghadapi berhubungan dengan sesama mukmin. Mukmin itu apa? Rahiman, saling menyayangi, rofi qalbi, dan penuh dengan hati yang lembut. Jadi sesama muslim harus saling menyayangi, bukan saling membuka aib, bukan mengundat-undat, membuka dan sebagainya. Itu perbuatan yang tidak dilarang. Maka dengan demikian, wa kana Muhammad ibnu Munkadiri yaqulu, dan Syekh Muhammad Al-Munkadir, beliau senantiasa bangun yaqumul lail, setiap malam. Wa idza talabta ummuhu, tapi apabila diminta ibunya, ummuhu annahu yakhmiru rijalaha, kalau ibunya kita sedang sholat malam atau mau sholat malam, kok ibunya mengeluh sakit, ya, kemudian yakmizu rijlaha, minta dipijit-pijit ibunya, illa subuh, sampai subuh, sehingga enggak sempat untuk sholat malam, ya rodzalika afdal min sholatihi, maka dengan demikian engkau, dan ini adalah dianggap lebih baik minas sholatihi, dari sholat itu sendiri. Jadi ibu, bapak yang masih punya ibu, jangan pernah mengatakan tidak. Ibu sakit harus dirawat. Ibu minta pijet, dipijet.
Karena ibu pijet itu indahnya bukan main. Apalagi ibu sepuh itu kan sudah nggak bisa motong kuku sendiri. Ya, tangannya kita panggil satu persatu, kita potong kukunya, kakinya, itu sungguh sangat luar biasa. Dan ini lebih baik dari sholat malam itu sendiri. Maka dengan demikian, Bapak sekalian, hal serupa ini adalah juga dilakukan oleh para syekh-syekh, oleh para mursyid itu kepada gurunya itu dengan orang tuanya, khususnya ibunya itu sangat menyayangi, seperti Syekh Al-Insan. Maka dalam hal ini juga diceritakan Syekh Kamhas bin Husain juga mengatakan, kuntu ahdi umi, saya dulu senantiasa berkhidmat kepada ibu saya, wa arfa'al qadra min tahtiha, dan saya selalu mengangkat kotoran dari bawah ibu saya. Fa'arsala ila Sulaimanu ibnu Aliyin bisurrihi, maka ketika khalifah waktu itu Sulaiman bin Ali mengatakan, ngapain, Anda kan sudah jadi direktur, Anda kan sudah jadi tokoh, Anda kan sudah jadi EVP, ya, Anda sudah jadi kiai, kok masih mau buang kotorannya ibunya? Ya, kemudian dikasihlah uang. Si Syekh Kahmas Al-Hasan tadi, apa beliau mengatakan, istari biha khatiman yahtimu ummaka. Belilah untuk ibumu seorang pelayan yang akan berkhidmat pada ibumu, dikasih duit. Kemudian mengatakan, in walidati lam tardo aghairaha. Sesungguhnya ibu saya tidak rela waktu saya kecil yang memelihara orang lain. Lihidmati wa anna shaghirun, saat saya kecil itu. Fakadzalika la arda ghaira li khidmatiha wa anna kabirun. Maka begitu juga saya tidak rela setelah saya itu besar, setelah dewasa, maka siapa yang berkhidmah kepada ibu saya kecuali saya. Ya, li khidmati wa anna kabirun, dan saya saat ini sudah dewasa. Saat inilah saya untuk membuktikan bahwa saya berkhidmah, saya birrul walidain. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ibu bapak kita sedang sakit, itu surga sedang menjemput Anda, kita semua. Jangan ogah-ogahan. Ibunya sakit pura-pura nggak tahu, bapaknya sakit pura-pura nggak tahu, jangan. Itu surga sedang menjemput kita. Agar kita berkhidmat. Maka dengan demikian, wa kana maurikul mu'ajili yuqallu rasil ummihi. Begitu juga apa yang dilakukan Syekh Al-Warik Al-Jili, beliau selalu mengatakan apa? Selalu melakukan mengambil kutunya di rambutnya. Waladau akhadu yufliha ghairahu, dan beliau tidak membiarkan seorang pun membersihkan kutu ibunya selain beliau sendiri. Wa kana Hasan Al-Bisri, maka Hasan Al-Bisri juga mengatakan seperti itu, bahkan menukil dalam satu ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala taqul lahuma uffin, jangan pernah engkau mengatakan jangan, enggak mau sebentar kepada orang tuanya, jangan. Saat itu juga begitu ibu memanggil, begitu bapak memanggil, begitu bapak ibu sakit, di situ kita tempat untuk mengabdi. Dan itu surga kita sedang menjemput kita karena kepada orang tua kita. Beliau juga mengatakan, Imam Al-Hasan Bisri, idza balagha sinnil kibari wa wala min
min qadrihima, apabila kedua ibu bapak telah mencapai usia tua dan anak mengurusi kotoran keduanya, maka nabaliyana min fadrihi fil sohir, sesuatu yang dulu mereka telah lakukan kepada kita saat kita kecil. Ibu Lilik mohon di mute. Bu Lilik Siti Nur Hasanah mohon di mute. Saya ulang sedikit. Apabila kedua bapak telah mencapai usia tua dan anak mengurusi kedua orang tuanya karena kotorannya, sesuatu yang mereka lakukan kepada anak masa kecil. Bapak Ibu sekalian, anak kecil memang bisa cebok sendiri. Siapa kalau bukan orang tua? Siapa kalau bukan ibu kita yang penuh waktu, tidak pernah ngeluh ketika anaknya nangis di tengah malam, ketika kotoran, begitu orang tuanya meninggal kok kita tidak mau untuk membersihkan kotoran orang tua. Jangan pernah ngeluh. Maka dengan demikian, fala yakulla umma ufin. Jangan pernah mengatakan tidak, wala yanharhuma, dan jangan pernah kamu membentak kepada orang tuamu. Wala yumsika bi anfihi mirrahi'i qadriha, dan jangan engkau menahan hidungnya dari bau kotoran keduanya. Loh, ketemu ibunya lagi sakit pakai masker, ini gimana sih? Oh, dia dulu waktu kita kecil nggak pernah kok beliau pakai masker. Ya, kama kana la yumsikuna anfahuma mirraihati qadri. Sebagian mereka tidak pernah menahan hidungnya ketika sedang membersihkan kotoran anaknya. Orang sukses akan ketahuan di mana seseorang itu menghadapi orang tuanya. Begitu orang itu menjaga jarak dengan orang tuanya lagi sakit, biasanya hidupnya juga nggak akan pernah bahagia, tidak pernah berkah. Dengan segala hormat, saya dulu pernah. Ini sedikit. Ini adik saya tahu, nanti adik saya kalau ada di sini tahu. Bapak saya lebih dari 3 tahun tidak bisa jalan. Setiap hari, setiap sore, setiap sholat, saya yang membawa beliau ke kamar mandi, membuang kotorannya, menyeboi. Pipisnya di ember tiap pagi saya buang bertahun-tahun, dan saya tidak merasa cukup dengan itu untuk berbakti pada orang tua. Waktu itu WC-nya tidak di dalam rumah. WC zaman dulu kan bukan di dalam kamar. WC itu jauh di belakang rumah. Orang Tulungagung nyebut buritan, di buritan sana. Saya naikkan sepeda motor, sepeda engkol, saya tuntun sampai beliau ke WC, saya tunggu, saya ebokin kembali lagi. Bahkan pas hari wafatnya masih seperti itu. Jam 4, jam 2 saya dibangunin karena waktu itu sedang mau ujian aliyah. Jam 2 diminta sholat malam, disuruh belajar, besok lagi ujian hari kedua. Menjelang subuh minta diantar ke kamar mandi pakai sepeda engkol, selesai. Setelah itu beliau mengatakan, kamu sholat di masjid. Nah, saya sholat masjid, pulang bapak saya nggak ada. Saya masih kurang untuk menghormat orang tua, seperti masih kurang. Dan saya, ya Allah, diberi kesempatan dalam posisi seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian,
Min akhlaqil mutawassifin wassolihin, akhlaknya orang ahli tasawuf dan soleh itu tidak boleh mengatakan tidak kepada orang tuanya, dan orang tuanya harus dijaga meskipun sakit, meskipun harus dituntun, meskipun harus dicebokin. Karena beliau juga dulu melakukan seperti itu tanpa ada rasa jijik kepada kita. Masa kita kepada orang tua jijik? Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, ini akhlak dari orang soleh, orang tasawuf yang perlu kita teruskan, dan ini dilakukan oleh seluruh para aulia, para wali kepada orang tuanya seperti itu. Wa sayati fi hadhil akhlaq bastul adabi ma'al walidai fi mawadi, dan akan datang mengenai berbagai akhlak ini pemaparan sebuah etika kepada kedua orang tua itu di beberapa tempat ini telah dibahas secara panjang lebar, bahwasanya tidak boleh seseorang itu memanggil orang tuanya itu dengan namanya. Man nada abahu au ummuhu bi ismiha, nggak boleh. Nama itu nggak boleh. Harus betul bapak, ibu, mama. Nah, sekarang kan ayah bunda ya, yang lagi modern itu ayah bunda. Ada papa, mama. Kalau dulu itu saya masih Pak E sama Mae. Nah, kalau saya itu di Tulungagung manggilnya Pak E, Mae. Ya, ini orang kampung dulu. Jadi dengan demikian, faqad aqaha illa ayyakula ya abi ya ummahu, wahai bapak, wahai ibu, manggilnya gitu. Jangan nama, enggak boleh. Bahkan wa imma sabaina yada walidahi faqad aqahuma. Berjalan di depan bapak ibunya saja enggak boleh dulu. Akhlaknya itu enggak boleh, mesti merunduk. Nunggu bapak ibunya enggak ada. Sekarang bapaknya, ibunya ada di depannya, masih rokokan ngalor gitu, nyopo tidak. Ya, maka dengan demikian, kecuali ila anggana yumitu adam baina yadeha, kalau ada sesuatu yang membahayakan di depannya, misalkan duri, ada beling, maka di situ boleh berjalan di depannya. Kama qala Ibnu Muhairizin, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Muhairis. Maka dengan demikian Syekh Al-Wahhab Absarani mengingatkan kepada kita, fa'adzaba ya akhi, pakailah etika, adab wahai saudara-saudaraku, ma'a jami'i ikhwanika, kepada seluruh saudara-saudaramu, al-muslimina, yang muslim, la siyamal fuqara wal masakin, jangan pernah kamu membedakan kepada juga orang yang fakir dan orang yang miskin, semua sama. Al-adabu fauqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Bapak sekalian, saya bahagia kalau ibu bapak sekalian masih ada kedua orang tuanya. Ikut bahagia, ikut senang. Kalau boleh, ya kalau boleh bagi yang masih punya ibu bapak, ya saat tertentu saya ketemu itu bahagia. Karena buat saya semua orang tua seperti orang tua saya sendiri. Karena tidak semua orang punya kedua orang tua. Ibu itu punden, bahasa Jawa. Punden itu adalah kekuatan. Makanya banyak orang yang tokoh begitu tinggal ibunya runtuh. Karena nggak ada kekuatan moral, nggak ada kekuatan mentalnya. Nggak ada. Kita itu apa? Sakit, capek apapun ketemu ibu. Bahkan saya dulu masih suka. Sudah tua, sudah ini, ketemu ibu duduk, tidur di pangkuannya dengan mak saya itu.
capek. Begitu tangan yang ngelus rambut kita, hilang. Capek kita hilang. Itu saya katakan, ibu itu adalah pepunden. Menjadi sumber kekuatan kita. Karena itu yang masih punya ibu, jangan pernah menyakiti. Jangan pernah mengatakan tidak punya. Di hadapan ibu harus mengatakan siap untuk melakukan apa saja. Karena itu kekuatan. Karena itu Rasulullah mengatakan ummuka, ummuka, ummuka. Sampai 3 kali. Begitu takzimnya, begitu agungnya ibu dalam hal birrul walidain. Bapak sekalian, itu menutup dari akhlak bagaimana kita harus menghormat kepada orang lain, khususnya kepada ibu kita. Bapak sekalian, mari kita lanjutkan sedikit. Wa min akhlaqihim radhiyallahu ta'ala anhum wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab, dan sebagian dari akhlaknya minat mutawassifin, orang tasawuf dan orang-orang yang sholihin, apa itu? Siddatu khaufihim minallah ta'ala an yahtamalahum bisu. Engkau sangat takut pada Allah kalau kiranya Allah menutup usia kita dalam keadaan keburukan. Itu yang paling ditakuti, bukan di saat kita jaya, kaya, raya, matinya kita. Yang kita takutkan ketika saat mati kita dalam keadaan buruk. Su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang ditakutkan. Jangan takut saya mati tidak punya apa-apa. Enggak. Bukan itu yang kita takutkan ketika mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dan untuk itu mengapa kita harus berzikir setiap saat. Zikrullah fil qalbi darul anjuman, khalwat sendiri meskipun dalam keramaian, hati kita terhubungan dengan Allah dengan zikrullah fil qalbi, dengan zikir menyebut nama Allah dalam qalbi. Untuk apa? Untuk jaga-jaga. Kalau Allah setiap saat memanggil kita, insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Maka dengan demikian fayakunu minal mahjubin anhu finnar, sehingga mereka menjadi termasuk orang-orang yang terhalang dari ampunan nerakanya itu. Kalau orang itu takut su'ul khotimah. Maka dengan demikian wa kana ahatum ya'khudhu min takfiri wal khuzn, dan adalah seorang dari mereka ulama salaf, dia merasuk dalam berpikir dan dia selalu bersedih memikirkan apakah masa akhir hidup kita itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Yang ditakutkan su'ul khotimah. Itu semua ahli tasawuf, semua ahli sholih yang dipikirkan itu. Bukan yang lain. Hatta yaghiba anil hadirin, hingga lenyaplah pandangan orang yang hadir, artinya kita wafat itu. Bapak Ibu sekalian, kita jangan banyak tertawa-tawa di dunia. Kita tidak tahu akhir hidup kita itu nanti seperti apa. Wakana, Bapak sekalian, wakana Hasan Bisri, di dalam kitab ini disebutkan, beliau mengatakan, idza sami'a hadis, beliau karena mendengarkan sebuah hadis, akhiru may yahruju minan nari rajulun yahruju ba'da alfisanatin, bahkan dia takutkan dikeluarkan di dalam neraka itu setelah 1000 tahun. Coba bayangkan, 1 menit saja kena api neraka jahanam kayak apa? Ya. Dan Hasan Bisri mengatakan, bisa jadi saya, karena dosanya di dunia banyak. Itu Hasan Bisri.
beliau itu adalah penerus Rasulullah setelah Khulafa Rasyidin. Kita, panjenengan, yang kita dosanya begitu banyak, kok nggak pernah takut? Kok masih senang-senang? Kok masih tertawa-tertawa di dunia ini? Kok masih nggak mau toreko, nggak mau zikir, nggak mau ikut mendekatkan diri pada Allah? Seakan-akan mau hidup selamanya. Duh, gimana sih manusia ini? Memang nggak akan mati tau manusia ini. Memang kita akan hidup selamanya. Kan enggak? Nah, apa yang kita persiapkan? Maka dengan demikian, nah, itu yang ditakutkan oleh Hasan Basri, dan beliau bisa jadi dirinya yang keluar dari neraka setelah 1000 tahun. Nah, karena itu mumpung di dunia Bapak sekalian, kita siapkan ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia itu tempat untuk menanam kebaikan yang akan kita ambil nanti di yaumil akhir. Wa qala al-mu'allif wa kana as-Sufyan as-Tsauri radhiyallahu anhu yaqul ma min ahadin ala dini ya'ni ghaliban illa salabahu. Tidaklah seorang yang merasa lebih atas agamanya, ia menguasainya, melainkan agamanya itu akan tercabut dari dirinya. Jangan merasa sok alim. Jangan merasa nggak punya dosa. Karena itu mengapa bapak-bapak setiap malam terus minimal harus sholat, apa itu? Selain sholat malam kan? Ya, yang sudah suluk. 1, sholat tahajud, 2 salam. 2, taubatan nasuha, 2 salam. Liridhoillah, lisukrillah, lilfadlillah. Itu saking hati-hatinya orang toreko. Kalau merasa aman berarti kita tercerabut dengan agama kita. Karena belum tentu kita baik. Wa kana Imam Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah juga mengatakan aktsaru ma yuslabu minan nas al iman indal maut. Paling sering tercabutnya keimanan dan dari manusia adalah ketika dia sedang sakaratul maut. Wa kana Bisri Hafi rahimahullah ta'ala yaqul, dan Syekh Al-Bisri Al-Khafi juga pernah mengatakan idza su'idal malaikata bi ruhil mu'min, apabila para malaikat naik ke langit dengan membawa ruhnya seorang mukmin, waqad mata alal Islam, dan orang itu matinya dalam keadaan Islam dan iman, fa'ajjabal malaikata minhum, maka malaikat sangat takjub kepada orang yang matinya dalam keadaan iman dan Islam. Wa qalu, dan dia mengatakan, para malaikat mengatakan, kaifa naja hadza minad dunya, bagaimana orang ini bisa selamat dari urusan dunia? Waqad halaka fi khyaruha, dan sungguh ia telah binasa dunia pada pilihan kalangan kita para malaikat. Malaikat saja itu takut. Dia heran, kau masih imannya kuat, masih Islamnya kuat, di dunia ini digoda begitu banyak. Dia takjub. Kalau malaikat hidup seperti manusia, jangan-jangan tidak bisa lebih baik. Dan malaikat kan hanya satu, tunduk. Saking beratnya lah, ini yang ditakutkan dan ujian manusia ketika sakaratul maut. Ujiannya di situ. Kalau tidak biasa untuk zikir, nyebut, maka yang disebut yang lain. Dan pada saat tertentu, Syekh Ar-Rubai, waqad dakhaltu ala muqtadir, beliau sedang mendatangi seseorang yang sedang sakaratul maut. Fakuntu kullaha aqulu, ketika beliau menuntun kepada yang sakaratul maut itu apa? La ilaha illallah. Apa yang dilakukan orang yang sakaratul maut tadi? Yaksibud dirham. Yang disebut justru hartanya, dirhamnya. Saya masih punya dirham berapa? Nyebut la ilaha illallah, dirham, nyebut
la ilaha illallah. Tidak, kata orang itu. Tapi yang disebut adalah dunia, jabatan, kekuasaan. Nah, kalau nggak biasa, mangkana akhir kalamul la ilaha illallah au ismudat Allah dakhul jannah. Lah, itu harus dibiasakan. Coba banyak kan nyebut. Yang disebut bukan Allah. Yang disebut bukan la ilaha illallah, tapi yang disebut adalah dirham, rupiah. Ya, dokunya itulah yang diingat-ingat, bukan Allahnya. Maka itulah bahayanya seseorang di akhir hidupnya, di ujung hidupnya ketika sakaratul maut, nazak itu adalah tujuan. Itu setannya banyak setan yang menggoda di situ. Malaikat juga melihat setan menggoda. Lah, kalau iman Islamnya nggak kuat, tidak membiasakan zikir, disitulah orang tergelincir. Karena itu Syekh Abu Hanifah tadi mengatakan, yang paling sering tercabutnya keiman kematian adalah indal maut, ketika sedang sakaratul maut. Apa enggak sayang hidup begitu dari kecil, ujungnya kok tidak dalam keadaan iman. Maka dengan demikian Bapak sekalian, ini yang ingin saya sampaikan di pagi hari ini adalah yang kita harus takutkan adalah saat kita sakaratul maut, apakah kita dalam keadaan iman dan Islam, dan apakah lidah kita sedang membasahi kalimat ismudzat Allah, 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 wa kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena apa? Mangkana akhir kalamul la ilaha illallah au Allah, Allah dakhul jannah. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Akhirul kalam, al-afu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.